Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wahai sahabatku, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi kita. Bulan Ramadan adalah bulan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka, dan pada bulan Ramadan pintu surga terbuka dan juga pintu neraka itu ditutup. Maksudnya adalah kita menutup pintu neraka karena kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabatku, dalam puasa itu ada dua hal yang harus kita bedakan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sahnya puasa. Ibadah puasanya menjadi sah, tidak batal. Berarti seseorang tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa. Seseorang tidak diwajibkan untuk membayar puasa. Kenapa demikian? Karena dia puasanya dianggap sah. Tapi yang kedua, ada tipologi yang kedua. Puasanya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Ini berbeda. Puasanya dia tidak harus untuk mengganti puasanya yang telah dia gagal dalam melaksanakan puasa di hari-hari lain selain pada bulan Ramadan, tidak. Tetapi dia hanya saja tidak mendapatkan pahala puasa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dalam puasa itu dia hanya mendapatkan dahaga, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, kita tidak tahu berapa banyaknya orang yang berpuasa, tetapi dalam puasa itu dia hanya berlapar-lapar saja, hanya haus-haus saja, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, apakah puasanya sah? Jawabannya tetap sah. Dia hanya sekedar menjalankan perintah Allah, tapi tidak ada sesuatu yang dia dapat ambil manfaat dari puasa itu. Kita akan membicarakan puasa yang sah. Dia tidak harus mengulang, tidak harus mengqadha puasanya. Puasanya sah. Yang pertama adalah bagi mereka yang tidak makan dan minum dengan cara sengaja. Artinya dia tidak membatalkan puasanya. Orang yang tidak membatalkan puasanya diantaranya adalah orang yang tidak makan dan minum dengan cara sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak sengaja. Dia lupa. Nah, kalau lupa walaupun satu piring nggak apa-apa. Walaupun kenyang dia juga nggak apa-apa. Setelah dia makan dapat separuh, dia ingat, wah saya sedang berpuasa. Karena itu tinggalkan makan seketika itu. Jangan malah diteruskan, wah mumpung lupa terus saja. Nah kalau begitu dia batal. Puasanya batal gara-gara dia makan dan minum dengan cara sengaja. Orang ngelindur makan, nggak apa-apa karena dia tidak sengaja. Yang kedua adalah karena muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah karena berhubungan badan antara suami dengan istri. Berhubungan badan ini tidak juga harus dengan suami istri, dengan orang lain, apalagi berzina dan juga membatalkan puasa. Bersetubuh berhubungan badan antara suami dengan istri, baik keluar maninya atau tidak, tetap membatalkan puasa. Jadi berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, membatalkan puasa. Kalau lupa bagaimana? Nah kalau lupa ya tidak batal. Tapi apa ada orang bersetubuh lalu lupa? Kan aneh juga. Jadi makan dan minum membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Bersetubuh atau melakukan hubungan badan antara suami dengan istri itu membatalkan puasa. Haid atau nifas itu juga membatalkan puasa. Gila juga membatalkan puasa. Kemudian keluar air mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Banyak orang yang sengaja mengeluarkannya walaupun tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan suami istri, batal juga. Tapi kalau misalnya dia misalnya mimpi, bagaimana?
mimpi melakukan hubungan badan, mimpi jima, mimpi wati di siang hari, di siang bolong, lalu keluar, batal nggak dia puasanya? Tidak batal. Kalau dia menghayal bagaimana? Menghayalkan artis tiba-tiba keluar air maninya, gimana? Batal nggak? Nggak batal. Itu yang membatalkan puasa. Artinya kalau kita tidak melakukan 6 tadi itu, tidak makan, minum dengan sengaja, tidak muntah dengan sengaja, tidak bersetubuh dengan sengaja, kemudian tidak haid atau nifas, tidak gila, dan juga tidak keluar mani, maka puasa kita adalah sah, tidak batal. Kita tidak harus mengulang, tidak mengqadha'nya, tidak harus membayarnya di luar bulan Ramadan. Tapi yang berat yang berikut ini, apa itu? Yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? 1, berbohong. Berbohong itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu berbohong. Menulis, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data. Itu berbohong. Hati-hati. Ini kan pekerja tangan nih, pekerja jempol. SMS, WA, Facebook, ini pekerja jempol ini. Berbohongnya tidak hanya menggunakan mulut, tapi bekerja melalui jempol. Ini hati-hati itu. Dia mengunggah YouTube yang YouTube-nya itu berbohong. Nah, ini menggunakan kekuatan jempol atau kekuatan jari ini. Kalau dia berbohong, mengungkapkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, hoax, tidak sesuai dengan data, maka itu berbohong namanya. Kalau berbohong, baik secara langsung maupun pakai media sosial, sama saja berbohong, maka itu membatalkan pahala puasa, mengancam pahala puasa kita. Berbohong, dusta. Apalagi dengan musuh-musuh lawan politiknya, hati-hati. Di puasa-puasa ada unsur kebencian dengan lawan politik, lalu dia berbohong, berdusta. Nah, ini bisa mengancam pahala puasa kita. Kemudian yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan orang lain, yang orang lain itu kalau mendengar dia tidak suka, menjelaskan kejelekan orang lain di hadapan teman-teman kita, tapi orang yang kita rasain itu tidak ada di depan kita. Membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain itu, dan orang lain itu tidak di hadapan kita. Dia gaib di hadapan kita, tidak ada di hadapan kita. Dan kalau misalnya sesuatu itu kita sampaikan kepada orang yang kita rasain itu, dia tidak suka, itu namanya ghibah. Tapi bagaimana kalau kita memuji orang lain yang orang lain itu tidak ada di hadapan kita? Ya tidak jadi masalah, karena ketika ada orang lain itu di hadapan kita, kita mengatakan apa yang kita katakan itu orangnya suka. Nah, kalau itu tidak ghibah. Jadi ghibah itu definisinya sangat mudah. Kita membicarakan si A, tapi si A itu tidak ada di hadapan kita. Dan kalau misalnya si A itu tahu terhadap apa yang kita bicarakan, si A itu nggak suka, si A itu tidak senang. Itu namanya ghibah, ngerasanin, rasan-rasan. Nah, ini kan mumpung puasa, jadi karena puasa pekerjaan agak dikurangi, lalu banyak nongkrongnya dengan teman-teman. Ketika nongkrong dengan teman-teman, ngerasanin temannya yang lain, membicarakan teman kita yang lain, yang teman itu kalau misalnya dia mendengar, dia tidak suka. Hati-hati, kalau begitu berarti pahala puasa kita juga terancam. Yang ketiga adalah fitnah atau adu domba. Mengadu domba, ngomong ke sini begitu, bermuka dua. Ngomong kepada si A begini, ngomong kepada si B begini. Akhirnya si A dengan si B nanti berseteru. Lo kata si Pak Ijo, dia ngomongnya begini, tapi kadang ngomong dengan saya kok begitu. Ketika dia ngomong dengan kamu begitu, ngomong dengan saya kok berbeda lagi. Nah, itu namanya berarti fitnah, mengfitnah, mengadu domba yang menyebabkan sesama muslim itu bisa berseteru, bisa konflik. Terancam puasa kita. Jadi puasa itu memang menahanlah untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Menahan dari jiwa kita, menahan dari hati kita untuk melakukan hati unek-unek yang tidak bagus, menahan tindakan kita untuk tidak melakukan tindakan yang tidak baik, menahan mulut kita supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang keempat lagi yang bisa menyebabkan pahala puasa kita terancam adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Waduh, kita ada syahwat, puasa-puasa kok memandang orang lain yang berbeda jenis dengan syahwat. Padahal puasa itu kan untuk menahan syahwat. Ini malah menggebu-gebu gara-gara syahwat. Hati-hati.
Contohnya apa? Hati-hati yang masih muda nonton film porno, hati-hati. Puasa-puasa kok nonton film porno. Puasanya sah, tapi pahalanya terancam. Kemudian yang kelima adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu. Bersumpah tapi sumpahnya palsu. Kemudian berikutnya yang keenam adalah marah. Marah-marah. Apa yang menyebabkan marah? Kita mendengar sesuatu yang kita tidak sukai. Marah. Marah kepada istri. Marah kepada anak. Marah kepada suami. Marah kepada cucu, marah kepada teman, marah kepada tetangga, marah kepada rekan kerja. Nah, ini marah-marah. Banyak hal yang menyebabkan kita bisa menjadi marah. Satu, ada orang disuruh, diperintah tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Marah. Kita mendengar perkataan yang itu menyakitkan hati kita. Kita jadi marah. Atau orang menelikung terhadap apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ngomong A malah dia melakukan B, kita bisa marah. Jadi marah itu bisa menyebabkan pahala puasa kita menjadi terancam. Kemudian yang ketujuh adalah berbicara kotor, berbicara jorok, misuh-misuh. Nah ini hati-hati nih, yang di YouTube suka misuh-misuh, yang pakai WA suka kalimat kotor, kasar, hati-hati. Loh kenapa? Perkara 7 tadi itu, berbohong, ghibah, adu domba, melihat dengan syahwat, sumpah palsu, kemudian marah, kemudian berbicara kotor, itu bisa menyebabkan pahalanya rusak. Ya jelas. Kenapa demikian? Karena puasa itu kan menahan. Menahan dari apa? Menahan dari anggota tubuh kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Menahan hati kita supaya tidak berprasangka yang tidak baik. Menahan dari mulut kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Jadi menahan. Manusia itu kan ada unsur hati, ada unsur pikiran, ada unsur tindakan. Karena hati, pikiran, ucapan, tindakan. Hati, pikiran, tindakan, ucapan itu harus dijaga, menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau begitu kita bisa menahan itu, maka sejatinya kita telah berpuasa. Dan kalau kita ingat sejak awal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan itu, bisa menahan tadi itu, hati, pikiran, mulut, tindakan, kita bisa menahan itu. Nah inilah orang yang akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, putih bersih. Kalau putih bersih, maka dia layak disebut fitri. Fitri itu suci bersih. Karena itu dia merayakan. Karena dia merayakan, maka hari rayanya disebut sebagai Idul Fitri. Semoga kita bisa melakukan ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.